Yang kelepas. Valentina pun sejauh ini masih kelepas gitu. Kemarin Valentina pun Oh. terlepas tapi belum optimal gitu. Ini Valen sih. Tapi ternyata Esmeralda, ya ada Valentina. Yellow Flash pun menjadi targetnya untuk kali ini. Karena bisa dibilang Yellow Flash sering banget menggunakan Esmeralda di dalam MSC 2022 kali ini. Yes, masih ada Xavier juga sih sebenarnya atau Xavier, Eve. Xavier, Atau- Gibbs, Cecilia ini midnya udah mulai Assassin ditinggal ya. juga nongol lagi untuk sekarang kalau mereka ingin bermain dengan power pick-nya. Betul. Yes, dan langsung dijawab dengan adanya Falcon kali ini band yang ketiga menuju ke arah manakah itu? Valentina. Atau mau di counter aja Valentina dan Xavier, Yap, tapi dan kayak terlalu Valentina. mahal sih ya untuk di trade. Dan first pick yang diambil oleh RSGSG ada Xavier, banyak. Ada link juga. ada Link Iya. Link juga. kita selalu melihat link itu di band ya kan. Kalau mau mereka mau bermain dengan power pick-nya, Link bisa nongol lagi. Atau mau marksman-nya duluan ke arah Beatrix. Ya Beatrix first pick. Bahkan Franco sih. Franco masih Franco worth it ya. bisa banget kalau RCSU mau pakai untuk Franco-nya. Karena Franco ini bakal langsung nutup juga untuk hero-hero yang licin ya. Yap. Yang bisa nge-dash kiri kanan, bisa langsung ditangkap dengan belakangnya dia. Suppress adalah kunci ya. Beatrix Yes. tapi. Patrick langsung. Itu dia Beatrix. Setelah tidak adanya one-one dan Falcon kali ini akan langsung ngambil ke arah dua hero sekaligus. Masih ada Xavier lagi. Franco, Franco. Link Franco atau Atau- Fanny Franco. Link. Tapi Link masih bisa di counter dengan kayak Kufra gitu ya, Betul. stopper-stopper gitu ya. Dan apakah yang akan dijawab oleh Falcon? Karena ini udah bukan bicara tentang meta ya, seperti tadi yang udah disebut juga. Oh ya, tapi menarik. Kalau RCSU di sini mereka lebih ke arah untuk counter draft sih. Kalau aku Counter ngeliatnya draft kan? dari Mm. SDL sendiri dia selalu ngebaca lawannya kuat di mana langsung di Yap, bench. Kalau Xavier. kemarin kan Atlasnya yang di bench terus-terusan Benar. waktu mereka berjumpa dengan Orange karena Atlas salah satu kuncinya. Sekarang mereka nge-ban juga Johnson. Salah satu kunci yang dimainkan oleh Falcon, tapi ada Tamus dan juga Xavier. Nah ini dia nih tamu satu hero melee akan ada di mana nih posisinya nih. Atlas jauh ini terlepas baru aja di-mention oleh Om Wawa. Apabila diambil untuk sekarang, Bisa kecepatan guys ya. Bisa sih kalau mau Atlas bisa diambil. Tapi aku suka Franco Beatrix, salah satu combo yang paling mematikan di MSC 2022. Wesker, Bloodihan ya. Udah hilang. Level 1 aja langsung. kena Iron Hook sekali itu hilang juga. Tapi enggak Karina ada. Uranus. Betul, Uranus dan juga Karina. Yes, ini udah dua hero yang cukup sustain ya. Dan juga ini tadi seperti yang ditanyakan sama Pak Pulung, ini Tamusnya bakal ditaruh di mana? Kalau aku, in my humble opinion, lebih prefer Tamus XP sih. Iya. Tamus Kalau- XP. kalau aku Iya, lebih suka dibanding XP di sih. jungler. Karena masih banyak lagi bala bantuan yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah spell. Iya, Hmm. Vengeance. Vengeance bisa diaktifin, dengan Buh. menggunakan Ratri dan benar aja Franco kali ini. Diamankan sih kayaknya. Menutup, soalnya dari RSGSG masih ada chance banget untuk Yep. mengambil ke arah seorang Franco. Tapi kali ini menuju ke fase ban yang kedua. Masih Atlas. belum ada sisi roam dan juga mid dari teman-teman RSGSG. Iya, dan bahkan mereka Cecilian kah? sisinya sih yang belum ada. Cecil. Cecil. Bisa di Mau kejar mid lane-nya apa mau kejar roamer ini? Am? Cecil Atlas gak sih dua hero? Mungkin yang bisa di-ban sama Falcon. Bisa juga ya karena dari Falcon kan Tamus dengan Franco. Nah, Oh. kali. Oke, satu roamer berarti. Ini dua hero yang melee sebenarnya. Mm-mm. Jadi kalau kena Cecilian juga nanti buat di late gamenya. Yep. Bakal merepotkan sih. Tapi kalau mereka dari RCSG mau main dari Cecilian juga, mereka harus waspada untuk di early-nya. Karena kalau kita lihat kan Uranus bukan Franco ya. Yang bisa ngebantu temennya. Oke. Lancelot. Lancelot dibuang. Yes. Apakah Link akan menjadi target selanjutnya? Bisa jadi. Bisa jadi Karena nih. dari Falcon belum ada Iya, belum ada junglernya loh. junglernya. Di saat Link ntar dibuang, nah lo ayo muter otak lagi tuh. Mau menggunakan apa? Apakah Baxi akan ditongolin lagi? Bisa jadi. Apakah ngaden hero lain lagi yang berubah? Atau mungkin Tamusnya yang mengambil posisi tersebut. Yes, dan ini dia langsung ada Romer Selena. lagi. Romernya dikelarin semuanya. Romer support gitu ya. Selena yang di ban. Berarti dari RCSG berkesempatan untuk ban satu hero terakhir. Menuju ke arah Link kah? Link sih kalau mau. Kalau aku Link ya, Link atau dikelarin aja, dihilangin aja dulu jungler. Kalau emang mau ngurangin juga agresivitas yang dimiliki oleh Falcon itu sendiri. Link atau mau marksman sekalian? Link. Link, Linknya. Link langsung hilang. Oke, Linknya di ban dan kali ini silent dari Falcon. Baxi? Baxia bisa. Aku setuju juga Atau Baxia. mau Barats. marksman dulu lalu mereka akan menyimpan ke arah junglernya. Bisa aja. Marksman kan sejauh ini mungkin masih Pakito. Pakito. Oh,
Ini berarti junglernya positif Pakito ya. Bisa jadi, Belum tentu. bisa Belum tentu. enggak. Belum tentu, belum Pusing tentu. nih kita kalau ingat. Tapi ya gini, kalau bagusnya Tamus buat jadi jungler itu dia kalau dia crossing langsung ambil buffnya lawan. Itu Yap, cepet banget. Cepet banget. Itu cepet banget dan lu langsung level 2 cepet sedangkan lawannya ketahan belum level 4. Benar. Dilihat lagi nih dari dua hero yang akan diambil lagi oleh BBK, akankah capable untuk bisa melakukan itu? Karena bisa aja untuk hero-hero awal di level 1 dan 2 mereka juga bisa melakukan aksi pembalasan. Ini antara Cecilion atau Kagura gak sih? Yap. Iya. Tinggal Bisa dua. flee ya kan, bisa kabur dari Kalau tapi kalau untuk Cecil. XP kayak untuk yang mele-mele kayak begini, Cecil. Yif masih ada juga. Iya ada benar, Yif, kan? enak juga ya. Masih ada banyak banget Lili. tapi ternyata ada Lolita. Lolita dan ada Yif. benar aja Yif. Combo. Combo, Bu. Combo banget langsung. Lolita Langsung. Yif. Dan Capek nih mereka nih mele gitu. Wah, masuk kotak mah pusing semua Vertigo ini palanya. Vertigo. Pakai P lagi. Waduh, Vertigo. Vertigo. Aduh. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi lihat kita satu hero terakhir untuk Falcon. Apakah itu ada Iritel. Iritel? Mulai Mulai bertebaran berkeluaran ya. mulai bertebaran. Iya. Cuman ini pun harus diperhitungkan ya. Kenapa? Karena kita tahu ada Guardian Bulwark di situ. Betul. Dan Guardian- juga ini Iritel kan nggak ada escape ability ya kecuali dari Sprint, spell ya. spellnya sendiri. Ini kalau misalkan terjebak dalam ruang nostalgianya Nah, Yif, itu dia gimana? ruang nostalgianya. Karena yang kita lihat di sini adalah Franco kemungkinan dengan ada Nyif untuk di beberapa pertandingan yang lain ada Matilda di sana yang bisa menyelamatkan juga ke arah beberapa hero ataupun satu hero yang bisa ditarik dengan guiding nih. Tapi untuk kali ini kankah Iron Hook bisa menggagalkan itu semuanya? Jadi langsung aja ini dia match pertama kita di playoff hari yang kedua. Falcon melawan RSG dan siapakah yang akan mendapatkan kemenangan untuk bisa melaju ke bracket selanjutnya. Dan yang kalah mau tidak mau langkahnya terhenti. Best of 5 series segera kita lakukan. Yes, dan ini dia pemandangan dari Land of Down. Sudah terlihat dari penyebarannya masing-masing. Dan kita lihat, udah ada sedikit taunting-taunting di situ dari Yap. Mikumi. Mikumi. Tapi Ken lah yang menggunakan Pakito untuk Yes. jadi junglernya. Oke. Sejauh ini mereka semua ataupun mereka berdua dari masing-masing jungler udah langsung masuk ke dalam area orange buff. Tapi tertangkap basah Justin di area mid dengan charge yang memang dipalu aja tuh palanya. Digetok ya, hati-hati benjol. Dan sejauh ini masih belum terlihat agresivitas dari seorang Naomi yang mau mengganggu. Biasa kan kalau pakai Franco ganggu-ganggu ke arah Ganggu-ganggu. jungle-nya, tapi lihat kali ini udah terlihat adanya sedikit Mystic Field yang maju ke arah depan sana dari 505-nya harus mundur lebih dahulu dengan Weh. adanya Void Crystal masih bisa mundur dengan adanya satu buah flicker milik seorang Mikumi. 2 flicker Iya, di menit yang pertama. Ya, Terbuang sudah. info banget tuh info. Info banget ya, pasti itu akan menjadi info yang sangat-sangat baik sekali bisa didapatkan oleh Falcon. Tapi pertempuran antara Tamus dan juga Uranus pastinya pasti akan lama sekali. Namun Yif di area mid menjadi korban yang pertama. Falcon mulai menunjukkan agresivitasnya. 2 flicker terbuang tapi uang kalian tidak akan terbuang karena Nah. ada diskon sampai dengan 20.000 dengan kode promo MSJX Grab. Langsung Mantap kali. scan aja QR code di bawah. Langsung aja dan Lolita pun mendapatkan ganjarannya terlalu maju. Void Crystal dikeluarkan, efek slow-nya udah memberikan sedikit gerak yang sangat-sangat lambat untuk beberapa hero yang ada di area mid. Namun Uranus dan juga Tamus ya udah ini akan terjadi sampai tahun 2044 mungkin ya. 2 hours later nggak selesai. Ya, tapi kalau Tamus sih powernya harusnya nanti waktu dia punya Inferno ya. Yap. Dia bakal bisa ngejar. Tapi ya Uranus balik lagi bisa kabur dengan consecration-nya dia. Oke, dan sekarang dia membawa flicker, bukan vengeance lagi. Sementara untuk Uranusnya mulai masuk area river dan juga memberikan aksi balasan ataupun mengusir beberapa player yang dimiliki oleh Falcon. Di mana turtle-nya udah mulai terlihat, udah mulai muncul. Diablo ada Iron Hook, gak kena karena siapapun. 505, 505 masuk ke dalam rumputan tapi terkena efek dari Mystic Field. Dan juga ada satu lagi pergerakan dari Real One Malvation mencoba untuk maju. Ken. Tapi Ken-nya tertangkap basah. Ken-nya langsung dipuli habis-habisan. Ken-nya dikebukin tepat di tengah-tengah dari satu kotak yang begitu memanipulasi dunia ini. Can do anything lagi setelah harus tumbang dan merelakan di mana Turtle yang pertama jatuh ke tangan seorang Bray. Dan ini menjadi kesempatan juga mencoba untuk menginvade ke arah orange buff-nya. Dan udah mulai terjadi pertemuan juga dan harus dipukul mundur seorang Bray. Nggak boleh nakal masuk ke pekarangan rumah milik Falcon.
Iya, walaupun tadi retrinya nggak digunakan oleh Bray ya. Tidak. Sebenarnya kalau emang dia mau memaksakan 1v1 tadi di Iya, atas bisa. bisa. Tapi resikonya adalah ada teman-teman ataupun rekan-rekan dari Falcon yang bisa aja langsung hadir ke area tersebut dan ini ya udahlah berantem ya terus Iya. berdua ada Inferno mulai diaktifkan. Tapi di area mid ada lagi Guardian Burwalk dikeluarin guna untuk bisa melindungi diri dari Lolita. Yes, masih bijak ya dari Yap. RSGSG nggak mau melakukan mismove juga. Tapi lihat kali ini dari Mystic Field-nya udah mulai masuk. Iron Hook hanya memberikan efek kejut aja, belum connect ke arah siapa-siapa yang dituju. Dan kalau kita lihat dari pergerakan di area bottom lane cukup santuy-santuy juga ya. Dan di atas ini dari tadi begitu-begitu aja. Iya ini begitu ini adu mekanik sampai rematik udah ini. Top lane ya udahlah Diablo cuma ngepok doang, sedangkan dari Yellow Flash-nya ya mau gimana ya kan. Dia nggak bakal bisa kejar selama masih ada consecration dari Diablo sendiri. Sedangkan gold lane-nya di sini yang harus kita pantau secara terus-menerus karena sekarang juga gold lane adalah top kill untuk beberapa atau bahkan masing-masing tim ya di MSC 2022 Iya. kita. Ini benar-benar top dari masing-masing tim yang harus mereka waspada, yang harus mereka jaga dan juga itu yang di bawah tuh ya. Ini udah skin-skin yang paling top juga tuh ya. Iya. Top Paling global best tuh. pakainya skin Transformer loh. Top global tuh lihat nih pertempuran. Tertangkap basah, ada plot hunt tapi dia berbeda juga untuk Iritelnya kembali langsung dihancurkan. Tapi Diablo masih bisa kabur, sedikit lagi Petriza. Akankah Diablo bisa selamat karena saat ini juga Mystic Field-nya membuat pergerakan dari Diablo menghilang. XP ditukar dengan God Laner. Wow, ini dari atas JSG udah mulai membalas keagresifitasan dari seorang Falcon ya. Dan kalau kita lihat dari segi goldnya juga cukup leading lagi dan di area bottom lane juga satu altar turret. Begitupun dengan balutan sinerginya udah rontok di tangan seorang Baby Cakes. Ini efek snowballnya Ya, berasa banget ya. dan satu lagi di sini dari Apa RCSG mereka bisa dapetin Goldman. Goldman Oke. yang paling penting sekarang. Tadi baru kita bahas Yep. Goldman di sini jangan sampai bisa ke pick up di early dan ternyata dari Falcon ini harus terculik duluan. Yang menurutku bakal sayang banget karena dari sisi itemnya dia agak sedikit telat dan kalau telat nanti itu perbedaannya besar banget. Perbedaan damage-nya besar, apalagi ketinggalan level. Tapi untuk Karina kembali langsung berhasil ditangkap. Sedikit lagi tersisa ada Karina aja. Down langsung Yves di bagian belakang dikejar habis-habisan. Sedikit lagi tersisa tapi Mikumi masih memaksakan keadaan. Tetap berada di area tersebut. Bahkan Diablo seorang diri tersisa. Apa yang akan dia lakukan? Dimana tidak ada satupun pemain dari Falcon yang berhasil langsung diambil ataupun ditukar oleh SG. 4 member hilang dari RSGSG. Itu benar-benar udah mulai keculik satu-satu tapi ada yang tidak terculik adalah kalian yang harus menuju ke TikTok karena ada 2022 MSC Carnival. Ya hati saya sebenarnya terculik Bu ya. Karena pengen langsung masuk ke sana gitu. Iya. Nonton ketemu yang lain. Juga XP Laner di babar habis. Wow, yes. Nice dari Silent sebenarnya adalah dia berhasil juga untuk mendapatkan 1 point kill tadi ya. Yap. Dimana itu tadi adalah satu momen yang penting banget untuk Falcon. Selain daripada mereka bisa nyampe 4, mereka bisa dapetin 1 turtle juga. Objektifnya mereka dapetin dan Iron Hook-nya selalu kena. Wow, Gitu. Mystic Field-nya pun menyelesaikan misi yang dimulai oleh rekan-rekannya. Hilang langsung ya, terkombo wombo dan Waduh. satu player hilang dari 505-nya. Meanwhile kali ini udah ada pertukaran lane ya, di mana Diablo dan akhirnya ketemu lagi di Yellow Flash. Ketemu Walaupun lagi. beda lane-nya. Memang jodoh udah ada yang ngatur apa gimana. Tuh ya Iya. Mikumi di area mid. Bisakah dia bertahan, bisakah dia kabur dari area tersebut. Tapi untungnya masih berhasil selamat dengan Mystic Field yang tadi sepertinya nggak terlalu mengenai ke arah tubuhnya. Cuman tadi Om, kenapa? Mikumi tetap berdiri di saat ada orang-orang yang menyerang ke arah tubuhnya. Kenapa dia tidak berpindah tempat? Kenapa ya? Kenapa dia tidak bergerak dan dia tetap berada di area tersebut untuk tetap memberikan reload manipulation-nya? Rekan-rekannya udah tumbang semua tadi kan. Kayak udah Iya, lebih ke benar. pasrah gak sih? Ya Lebih ke udah lah pasrah ya. kan? Iya. Gak ada flicker juga kali. Dan untuk sekarang memang dari penguasaan map di sini Falcon kalau kita lihat ya, hero mereka ini selalu mobile dari Tamusnya ini datang ke atas, tadi juga sempat clear di bottom lane. Jadi memberikan celah untuk Iritel lagi diganggu di mana? Yap. Mereka langsung bakal swap lane. Dan sekarang Iritelnya pun turun lagi ke bawah, kena pula Iron Hook-nya. Baik banget Yves berhasil langsung dihancurkan walaupun langsung dibalaskan dengan 19 tapi ternyata belum ada efek yang begitu sempurna yang bisa digabung oleh rekan-rekannya. Wow, dan kali ini kalau kita lihat Iritel juga udah merasakan efek snowball-nya ya. Dan Turtle yang ketiga udah terlihat, tapi kali ini 505-nya bakal coba untuk dikomit saja dan hilang sudah di tangan seorang Yellow Flash. 505 udah nggak ada lagi untuk RSGS di dalam 15 detik ke depan dan ini menjadi kesempatan untuk mengambil Turtle yang kedua. Begitupun dengan ada satu outer turret di area middle. Wow, Naomi-nya kali ini Franco-nya balik badan lagi bersembunyi dalam rumputan. Uranus ya masih ada di bawah. Sementara Karina, Yves dan juga Beatrix hanya berada di dalam mid.
agak ngeri untuk maju ke dalam area river untuk bisa mengganggu ataupun mengkontes tuh ke arah turtle tersebut. Yes, tadi benar-benar satu momentum ya di saat seorang roamernya hilang, turtle-nya membuat dari Falcon menabung lagi pundi-pundi goldnya. Sekarang udah terjadi gapnya yaitu 4.700. Yes, bukan hanya gap sebenarnya dari Iya. Naomi dengan Franco-nya dia. Di sini Iron Hook-nya rata-rata selalu on point juga. Dan yang ditarik ketika hilang satu RGSG, mereka nggak punya damage susulan untuk bisa melakukan backupan. Dan menurutku itu sih yang ngebawa banget buat Falcon bisa memenangkan untuk di early phase mereka. Wah, tapi Diablo dengan regen SP yang sangat-sangat tinggi harusnya masih bisa menyelamatkan diri, tapi di area yang berbeda. Kita lihat aja ada 19 tapi sempat kelompak ke bagian depan, gak ada efek apapun yang masuk ke arah tubuhnya, hanya saja ditembak dengan Wesker. Tapi Yellow Flash terlalu tembok berdamage. Waduh, geli doang ya kayaknya di saat Inferno juga udah diaktifkan. Tapi Bray, combo yang cantik banget dengan adanya sebuah Dawning Light. Disambut dengan adanya satu dalam strike hilang sudah dari seorang Bray di area river. Begitupun dengan adanya satu inner turret yang bisa diambil sebagai objektif bagi Falcon. Dan juga objektif kalian harus login sekarang juga. Dan dapetin skin Transformer telah hadir. Dijamin dapetin Grimlock setelah 10 kali summon pertama. Grimlock langsung ya. Langsung auto. Beliin Bu. Wah, Tukeran nama MS-nya pas mau nggak? Oke guys, ada pertukaran di sini guys. Aja saja di area mid, coba lihat lagi ada inner turret yang memang ingin diganggu oleh pemain-pemain dari Falcon, tapi mereka berempat udah parkir standby Om Wawa. yes, mereka bakal mengandalkan untuk Iron Hook yang bakal dimainkan nanti oleh Naomi karena ya balik lagi dia berulang kali bisa dapetin lah on point banget untuk Iron Hook-nya. Dan kalau memang ini selalu bisa kena, menurutku di sini RCSC udah masuk dalam kendali tempo permainan dari Falcon. Ini udah harus mau Iya. mau nggak mau emang harus ngikutin bagaimana tempo yang diberikan oleh Falcon, dan sekarang Falcon sangat-sangat mengatur sekali. Coba lihat dari Yellow Flash-nya. Sendirian aja ada Iron Hook yang connect lagi ke arah dari karya, di mana mereka semua langsung all in aja ditembakkan. Dawning Light menghilang dengan cukup cepat. 5 orang mendadak langsung hadir, entah dari mana datangnya, keluar dari bawah tanah, hilang Karina. Kayak bot ya dari bawah tanah. Apa itu tadi mendadak 5 orang di situ? Ini pun kesempatan banget untuk Falcon bisa mengamankan Lord. Yang pertama mengingat gak akan ada kontes dengan adanya tidak adanya retribution dari seorang Bray ya. Iya, dan bahkan ada 5 orang waktu ngegeng itu retri-nya juga dipakai tuh dari sama Iya. Ken. Jadi ya udah mereka pede aja, udah gak ada retri, mereka pasti bisa dapetin buat Lordnya. Yes. Semua di Semua. luar. Kaget gak tuh? All in ya langsung. Nggak boleh kamu dance of lane nggak boleh. Gak boleh Nggak kamu. boleh imun-imun sama Mau physical ngapain kamu. sih gerak-gerak? Diam. Iya, diam. Langsung diikat kayak begitu. Iron Hook-nya checking area aja. Ini Nggak berani ada banget satupun, ya. tapi Ken. Berani banget loh. Ada di rumputan. Dia udah kayak agen mata-mata di bawah seorang diri. Akhirnya berdua mulai terlihat posisinya. Dan juga mereka siap untuk masuk langsung dari area mid. Tertembak langsung dengan Dawning Light-nya. Lord yang pertama akan bisa membantu mereka untuk bisa menembus langsung ke arah satu base. Tapi ternyata tidak. Masih bisa bertahan. Yes. Kalian juga masih bisa bertahan untuk bagikan momen nobar BMSC karena masih ada kesempatannya. Dan kalian follow aja dari Langsung. keseruannya di Instagramnya mpl.id.official. Jangan lupa pakai hashtagnya WionMSC dan juga Supremasi. Langsung ya teman-teman ya, jangan sampai kalian ketinggalan. Itu coba lihat Uranusnya, pede banget seorang dia di luar sana, hampir Wow. aja, tapi real world manipulation. Ada lagi ditarik dengan Iron Hook dan juga flicker dipakai pelakat, tapi Pakitonya, Kenya mendapatkan damage sebegitu maksimal yang masuk ke arah tubuhnya. Hanya saja untuk kali ini Karina terjebak seorang diri, Franco-nya langsung dibalas begitu aja. Braynya pergi ke arah mana karena ada Tamus, ada Iritel, ada Heavy Crossbow, ditembak, punggungnya meledak, terbakar dan hancur sudah Karina untuk kali ini. Wow, itu langsung dihujani dengan panah-panah asmara dari seorang Iritel ya, strike-nya. Langsung hilang dari Bray-nya, nggak bisa kemana-mana lagi dengan tadi ada sedikit efek slow Yep. yang diberikan ya, karena Yes. dari Force of the Queen ya, roar, dan ini dia. Ya. Replaynya, Om. Kalau dari replaynya itu Miku-Mikumi lagi enak-enak ya di belakang. Karena Iron Hook flicker ke belakang. Untungnya memang ada Beatrix yang langsung Iya. melakukan follow up dengan Weskernya dia. Cuman damage dari belakang yang dimana memang si Silent ini ndak ada yang ngawal sama sekali. Dan dia free banget buat ngasih heavy crossbow-nya dia. Belum lagi Retail berbeda dengan marksman lainnya, dia tetap bisa melakukan mobilitas di saat Betul. memberikan hitnya ya. Iya, apalagi kalau pakai sprint ya kan, Aduh. lari sambil nembakin gitu. Itu capek banget kejarnya. Speednya nambah, lifesteal-nya nambah, damage-nya ampun-ampunan. Apa yang mau kita lakukan? Ya, One-one kuncinya. Waduh, One-one. ganci. Puncak keimunan dari di Bener. atas. Epic Crossbow tidak bisa nembak atas ya. jadi Wah, tanpa bot laner ya. wow. Oh my god, dan
terculik kembali walau pada 1 November 16 kali ini belum berhasil untuk membackup dari kehilangan seorang Bray. Kali ini disemprot aja dengan ini Virus Spacial. Dot Manipulation udah mulai terbuka tapi satu lagi Iron Hook yang berhasil untuk connect kepada seorang Mikumi. Tapi masih ada flicker mundur karena belakang dan harus merelakan satu base turret di arah tengah hancur. Wow, hampir aja Mikumi kalau nggak ada Baby Cake dengan satu Bennett yang emang ditembakin ke dalam satu area. Ditutup. Guardian Bulwark menyelamatkan diri dari Lolita, tapi mereka belum tentu selamat karena masih ada serangan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Falcon. Mereka menunggu dari depan pagar mengajak main, tapi RSGSG tidak mau. Tidak mau, lebih memilih untuk mundur teratur lebih dahulu dan merelakan kali ini Lord yang kedua di mana ini adalah Lord yang sudah enhance juga jatuh kembali ke tangan teman-teman dari Falcon. Ini, konselnya maju ke bagian depan seperti ya terlambat dari Lord langsung dikeluarkan dan satu lagi No 16 yang kena kabur beberapa player dikejar Inferno di belakang malah menambah darahnya dengan begitu banyak Bray-nya. Langsung mundur teratur ada Justin, Misty V, Infinite semuanya dikeluarin lagi ada Nibiru Patient dan juga ditarik sakit banget Lolitanya terjebak di dalam ruang rindu yang begitu menyakitkan hingga membuat dirinya pun menghilang ditembak. Epic Crossbow mulai maju ke bagian depan. Ada lagi pergerakan di mana iritannya langsung mengejar karena Baby Cake tidak sempat dengan Weskernya ingin menambahkan langsung poin killnya, tapi Naomi masih cukup tebal hingga membuat dirinya selamat. Wow, RSGSG prinsipnya kayaknya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Aduh, dan juga lagi kali ini Lordnya yang udah mulai berjalan ke area base turretnya yang udah menjadi objektif. Tapi lihat Mikumi udah terkena dengan ada satu downing light yang cukup menyakitkan dan base-nya terbuka lebar. Kemenangan pertama untuk Falcon Esports. Wow. Kemenangan yang sangat mutlak sih kita bisa bilang. Mutlak ya. Ini cukup one-sided lah, aku bisa bilang di game yang pertama tadi. Mohon maaf, ini bisa bilang one-sided. Yes, dimana ini dikontrol semuanya oleh Falcon. Apapun yang dilakukan oleh Falcon selalu membuahkan hasil. Sedangkan RGSG, mereka menemui jalan buntu tadi. Mereka lagi coba buat maju juga, tiba-tiba ternyata dipotong oleh Falcon sendiri. Dan semua dimulai dari Falcon ketika mereka berhasil untuk memenangkan duel di area turtle yang kedua. 4 orang harus ke wipe dari RGSG. Dan itu membuahkan bahwa mereka langsung bisa ambil map controlnya, mereka bisa maksimalin Iron Hook yang dipakai oleh Franco, bagaimana rotasi mereka antara Tamus dan juga Retail yang pada akhirnya membuat mereka cukup mudah untuk bisa mendapatkan game yang pertama. Ini benar-benar momen balikan yang satu momen itu tadi aja ya, Mbak ya. Satu. Mereka kehilangan 4 player, abis dari situ ya udah lu ikutin main kita gimana. Iya, langsung. Satu loh.